Tradisi balon udara lebaran di wilayah Jawa Tengah dan Timur membahayakan penerbangan. Lalu bagaimana menanganinya? Kita bahas dengan Sekretaris Jaringan Penerbangan Indonesia, Gary Sujatman, dan melalui Skype kita sudah tersambung dengan Danlanut Adi Sucipto Yogyakarta, Marsikal Pertama Novian Samyoga. Kita ke Pak Novian terlebih dahulu. Pak Novian dengan Riko, selamat sore. Pak Novian, jelas suara saya, Pak? Jelas. Baik, Pak Novian. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu dan Lanut sebelumnya bilang balon udara ini semacam ranjau udara. Laporannya semakin banyak, Pak, saat ini atau gimana? Betul sekali, Mas. Jadi kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, ada peningkatan apa yang dilaporkan oleh awak pesawat terhadap balon udara tersebut. Jadi sebagai gambaran, tahun 2016 itu hanya ada 21 laporan dari awak pesawat. Tahun ini sampai dengan hari ini sudah 41 laporan, sehingga memang ada peningkatan yang signifikan. Dan itu saya sebutkan sebagai semacam ranjau udara itu, bagi penerbangan yang ada di atas sana. Apa kesulitannya untuk menertibkan ini semua, Pak Novian? Kesulitannya adalah karena balon-balon tersebut tidak bisa dikendalikan. Jadi mereka ketika diterbangkan, kemudian dengan mudah dibawa angin. Padahal ketika itu dibawa angin bisa menjangkau atau mencapai daerah-daerah yang menjadi wilayah atau daerah yang dilalui pesawat. Dan itu yang membahayakan penerbangan saat ini. Dari 41 laporan itu, yang paling fatal kejadiannya seperti apa, Pak? Ada laporan yang menyatakan bahwa jaraknya sekitar 10 meter dari pesawat. Berarti kan sudah cukup dekat ya. Itu sudah sangat berbahaya dari penerbangan. Baik, Pak Novian tahan sebentar, saya ke Mas Gary. Mas Gary, ini berlaku untuk semua balon udara atau ada balon udara tertentu saja yang seperti apa? Ya, balon udara tertentu ya, karena ada peraturannya. Kayak gini, balon misalnya cuma 30 cm itu nggak masalah. Di sini kita lihat tadi gambar balon yang bisa sampai 10-20 meter. Sampai ada 30 meter malah kalau tidak salah. Nah ini tentu menjadi begini, balon itu ketabrak pesawat bukan berarti pesawatnya langsung rusak. Tergantung materialnya apa, tergantung kerangkanya apa. Kalau yang kita lihat nih di layar, balon seperti ini. Ada yang iya, ada yang enggak. Yang iya yang gimana, yang enggak yang gimana? Yang bakal merusak itu kelihatan. Ada yang dia pakai kerangka kerangka berat. Ada yang pakai itu kompor di bawahnya cukup besar, itu berbahaya. Tapi kalau yang misalnya ada tadi yang lebar tapi tidak ada kerangka dan itu tidak. Nah ini masalahnya adalah mana yang mana. Ini yang bikin kan nggak tahu, gitu. Jadi ini terlepas dari masalah izin atau enggak ya. Pertama mana yang bahaya mana yang enggak. Itu harus. Jadi ini harus ada pendekatan untuk pengertiannya dulu, gitu. Jadi tidak bisa hanya kita oke nggak boleh. Ini kan udah cerita lama ya? Karena ini cerita lama. Kita lihat kalau hanya dengan dilarang, perangkat penegakannya ada nggak, cukup nggak? Kalau nggak cukup, ini akan makin menjadi masalah. Tahun ini kalau sampai hari ini sudah 41. Ini peningkatan 50 sampai 100% dari tahun kemarin. Jadi saya lihat ini dari beberapa tahun terakhir kok makin banyak. Jadi kalau kita hanya melarang, saya rasa itu kita harus cari solusi lain lah gitu. Tunggu, balon-balon ini tuh tidak akan meledak dengan sendirinya di udara ya? Di ketinggian berapa sih? Tergantung dengan kualitas konstruksi yang mereka bikin. Homemade balloon tuh bisa tinggi sekali juga. Jadi tergantung dengan seberapa bagusnya sih yang bikin. Sampai kemarin ada laporan 40.000 kaki. Ya. Gitu. Jadi kembali lagi mereka sadar tidak balon mereka bisa sampai setinggi itu. Ada juga kayak di Wonosobo ada komunitas balon udara yang mereka mencoba men-self-regulate diri mereka sendiri. Ngeluncurin nggak boleh terlalu siang, harus pagi-pagi sekali. Nggak boleh balonnya didesain supaya tidak melebihi ketinggian tertentu dan lain-lain. Cuman sayangnya apa? Ya mereka-mereka yang gampang jadi target untuk penegakan. Karena mereka justru kalau menurut saya itu malah jadi nggak fair gitu. Mereka yang sembarangan bisa lolos, tapi yang mereka yang mencoba self-regulate, ya mungkin mereka bilang kita minta dibina. Oleh siapa yang bertanggung jawab untuk membina ini? Ya siapapun juga gitu. Kita minta diarahkan supaya kita bisa melakukan ini tanpa membahayakan. Mereka tuh masih intinya di mereka adalah mereka tetap harus bisa melakukan itu di merekanya. Cuma mereka juga ingin tahu gimana cara supaya kita bisa coexist dengan penerbangan yang ada. Ancaman hukumannya berapa sih, Mas Gas, kalau di ini? Ya kalau yang ada penjaranya. Kalau yang pasal umumnya ya yang membahayakan itu 5 tahun atau berapa, cukup tinggi gitu. Nah kembali lagi kita mau berharap kayak begitu bisa diterapkan. Sekarang kemarin ada orang masuk ke pesawat secara ilegal itu dilepas. Oke.
gimana kita bicara penegakan? Baik Pak Novian. Ya. Apa upaya yang sudah dilakukan dari Lanut Adi Sucipto ke warga? Sebenarnya kita sebelum pelaksanaan Idul Fitri sudah bersurat kepada Pemda di seputaran Lanut dan Bandara Adi Sucipto ya, yang di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun memang pelaksanaannya adalah dalam pengawasan kegiatan-kegiatan meluncurkan balon udara tersebut. Saat ini sosialisasi sudah kita lakukan, surat sudah kita luncurkan ke Pemda dan juga kepada aparat polisi dan militer di daerah juga sudah kami lakukan. Nah, sekarang yang ingin kami sampaikan adalah bila mana nanti misalnya ada masyarakat yang menemukan atau menjumpai ada rekan masyarakat lain yang menerbangkan balon udara dengan ukuran yang besar tersebut, itu dapat melaporkan kepada instansi terkait ya. Oke. Dalam hal ini ada hotline di 172, itu langsung ke Bandara Adi Sucipto atau bisa juga langsung ke Lanut Adi Sucipto. Kemudian akan kami lakukan tindakan secara hukum. Tadi juga sudah sempat disebutkan oleh narasumber bahwa ancaman hukumannya sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan nomor 1 tahun 2009 pasal 53 adalah ancamannya selama 2 tahun dan denda maksimum 500 juta rupiah. Artinya di sini ketika kita sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi dan sebagainya, saat ini yang mungkin belum pernah kita lakukan adalah upaya penegakan hukum. Dan Pak inilah yang akan Novian, coba kami lakukan. tapi warganya paham nggak sih Pak bahwa ini tuh bahaya? Karena kan tentu itu juga penting. Warganya paham atau enggak dalam sosialisasi itu? Ya, sosialisasi sudah kami lakukan. Yang penting sosialisasi sudah kami lakukan. Tentunya kita tidak ingin keduluan ada kejadian yang tidak kita inginkan, kemudian baru penegakan hukum kita lakukan. Tentunya nanti kita juga dalam penegakan hukum tidak bisa gebiah-uyah ya. Mungkin pasti akan dipelajari, misalnya besaran balonnya, keilmu-tahuan tentang pengetahuan tentang kebalon udaraan itu sendiri bagaimana ya. Tentunya tidak bisa serta-merta hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada mereka. Pak Novian, tahan sebentar, kita akan jeda. Ya. Saya juga ingin mendengar cerita dari Mas Gary. Tadi sempat cerita juga bahwa di negara lain juga masalahnya sama, bahkan lebih parah. Lalu apa yang bisa warga lakukan untuk nyawa semua bisa terselamatkan? Tetap bersama kami di Kompas.